Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan lanjutkan cerita Firman yang pernah hilang selama 5 tahun di hutan Kalimantan. Seperti apa dia hilang dan bagaimana prosesnya bisa kembali lagi, kita akan ketahui bersama-sama. Jadi langsung saja kita lanjut ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di alam lain, seiring berjalannya waktu, setelah 3 bulan mengandung buah hati dari Firman, Ningsih pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Wahyu. Di sana semua kebutuhan Firman terpenuhi, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batinnya. Tanpa melakukan apa-apa, tinggal makan, tidur, dan bercinta. Tapi anehnya, semakin lama, bukannya semakin menua. Ningsih, istri dari Firman, malah terlihat semakin cantik dan mempesona. Apalagi setelah melahirkan anak pertama mereka. Firman pun semakin betah hidup di sana dan melupakan keluarga aslinya. Setiap hari yang dilakukan adalah memberi makan hawa nafsunya yang tak pernah kenyang. Hingga suatu ketika, di saat Firman sedang duduk santai di teras rumahnya yang asri, dia didatangi oleh mertuanya. "Anakku, Firman, sebentar lagi saatnya bapakmu ini menuju ke alam yang tinggi, alam yang lebih sempurna untuk menyempurnakan tahap kehidupan bapak." "Maksudnya, Pak? Apa itu artinya sama dengan meninggal?" "Ya, bisa disebut sama, bisa disebut berbeda. Sama karena setelah bapak berpindah alam, kita tidak akan pernah bertemu kembali. Kecuali Ningsih kelak. Disebut berbeda karena ini bukan tahapan yang disebut kematian, melainkan mencapai derajat yang lebih tinggi sebagai suatu ciptaan." "Lalu, apa yang harus Firman lakukan jika saat itu tiba, Pak?" tanya Firman yang terlihat seketika gelisah mendengar perkataan bapak mertuanya. "Tanpa bapak dan Ningsih, kehadiranmu di alam ini akan terombang-ambing. Jiwamu akan tersesat tidak tentu arah, dan lambat laun kau akan kehilangan kesadaran dan jati dirimu sebagai Firman." "Apa maksudnya dengan tanpa bapak dan Ningsih? Apakah Ningsih juga akan pergi?" Bapak mertua Firman menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaannya. "Saat ini, Ningsih sudah dipilih menjadi istri dari raja tempat ini." "Tapi Pak, dia kan istriku. Bagaimana bisa raja merebutnya begitu saja?" "Man, kau harus tahu, pernikahan antara manusia dan jin sebenarnya tidak dibenarkan. Maka dari itu, ikatan pernikahan kalian dianggap tak pernah ada oleh raja." "Bagaimana dengan Wahyu? Anakku, anak Ningsih, Pak?" "Wahyu akan menjadi penerus raja di masa depan. Dia adalah anak yang istimewa, karena sebenarnya Ningsih juga merupakan keturunan dari raja terdahulu. Jadi dia pantas untuk disandingkan dengan raja. Bapak berharap Wahyu akan menjadi awal perubahan dari tempat ini. Wahyu akan meneruskan tugas menjaga kelestarian tanah Kalimantan, tapi juga tetap menjaga hubungan baik dengan manusia dengan cara yang lebih baik. Karena bagaimanapun, Wahyu separuh manusia dan separuh bangsa kami." "Aku harus menemui Ningsih sekarang.
ucap Firman kemudian bangkit dan menuju ke kamarnya. Namun ternyata dia mendapati Ningsih berada di balik pintu sedang menangis. "Ningsih, apakah ucapan Bapak benar? Apakah kau akan meninggalkanku, Ningsih? Bukankah dulu kamu menuntut janjiku supaya aku tidak meninggalkanmu?" Ningsih tak menjawab, hanya air mata yang terus mengalir di pipinya menandakan betapa sedih hati Ningsih. "Ningsih, jawab aku, Ningsih." "Sebaiknya kau kembali ke duniamu, Firman," ucap bapak mertuanya dari belakang Firman, membuatnya langsung menoleh. "Karena raja pasti tidak akan membiarkanmu hidup jika kau masih berada di alam ini." "Kenapa, Pak?" "Ini soal adab." Firman terdiam. Dia tidak menyangka kehidupan indahnya bersama Ningsih akan berakhir secepat ini. "Firman, nanti siang akan kuantarkan kau keluar dari sini, karena sore nanti pasukan kerajaan akan menjemput Ningsih ke tempat raja." Firman tak menjawab, hanya mematung menatap Ningsih. Hingga tak terasa air matanya mengalir dengan deras. "Ningsih, aku..." Belum selesai Firman bicara, Ningsih sudah menghambur mendekat memeluk Firman. Air matanya tumpah di dada Firman. "Yang di atas tidak merestui hubungan ini, Mas. Kau pergilah kembali ke tanah kelahiranmu. Mungkin di sana anak dan istrimu masih mengharapkanmu." "Kenapa kita tidak pergi bersama-sama, Ningsih?" "Tidak bisa, Mas. Tidak ada ruang dan waktu di alam ini. Tidak ada jarak. Sejauh apapun kita pergi, raja pasti akan menemukan kita, dan konsekuensinya akan lebih berat." Firman mencoba mengerti keputusan Ningsih. Bagaimanapun dia tidak boleh egois, karena itu akan membahayakan Ningsih dan anak mereka. "Baiklah, aku akan kembali ke duniaku." Firman masuk ke dalam kamar untuk menemui anaknya yang sedang tidur. Dia mencium keningnya cukup lama, sampai tak terasa bulir bening mengalir dari matanya. "Nak, jaga ibu ya. Jadilah pemimpin yang bijak kelak. Jika kau rindu pada ayahmu, temuilah ayah." Setelah itu Firman keluar menemui istrinya. Mereka berdua lalu berpelukan dengan erat. Sebuah pelukan terakhir sebelum Firman pergi. Dia tak menyangka harus pergi secepat ini. "Ayo, Man, Bapak antar kau keluar dari sini." Firman lalu berjalan mengikuti bapak mertuanya, menyibak semak-semak di antara pepohonan yang lebat. Mereka menggunakan jalan pintas untuk menuju ke alam manusia. Di sepanjang jalan, Firman mendengar suara-suara teriakan minta tolong yang menyayat hati dari berbagai arah. "Jangan menoleh, teruslah jalan ke depan. Abaikan suara-suara itu," perintah bapak mertuanya. Tapi bukan Firman namanya kalau tidak penasaran. Dia malah menoleh ke sekeliling untuk melihat dari mana asal suara tersebut. Dengan mata kepalanya sendiri, Firman melihat di atas pepohonan terlihat ada banyak sekali tubuh-tubuh manusia dipaku di pohon-pohon besar. Mereka terjebak di sana entah sampai kapan. Matanya spontan terbelalak ketika dia mendapati wajah yang dikenalnya ada di antara pria-pria yang terjebak di sana. "Rian?" Firman mendadak berhenti dan memandang ke arah sahabatnya, Rian, yang dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya diikat dengan sulur berduri di pepohonan. Tangannya dibentangkan dan dipaku telapak tangannya. Kakinya ditarik ke belakang hingga hampir putus, menyisakan kepalanya saja yang masih bisa bergerak. "Rian, apa yang terjadi kepadamu, Yan?" Tapi tampaknya Rian tidak mendengar teriakan Firman. Bapak mertua Firman yang menyadari kalau Firman tidak mengikutinya, dia segera kembali dan menghampiri. "Man, jangan buang-buang waktu. Hiraukan mereka." "Tapi Pak, di sana ada sahabatku." "Lupakan dia.
Sekeras apapun kau mencoba menolongnya, itu akan menjadi kesia-siaan. Mereka adalah orang-orang yang bernasib sial karena menuruti hawa nafsunya. Tapi Pak, sudah, ayo kita segera pergi. Tangan Firman diseret untuk segera pergi dari tempat itu. Pria-pria yang ada di sana adalah pria-pria yang terjebak oleh hawa nafsunya sendiri. Mereka dihukum karena tidak setia kepada satu wanita saja dan menjamah hak yang lainnya. Hukuman itu akan mereka terima hingga Tuhanlah yang mencabut nyawa mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah sungai berbatu yang arusnya sangat deras. Man, disinilah pintu itu berada. Firman menoleh ke sana kemari. Dia tidak mendapati apapun di sana. Dia membayangkan pintu gaib itu adalah sebuah pohon berlubang atau batu bercahaya atau sebuah gerbang. Lompatlah ke dalam sungai itu. Hah? Lompat, Pak? Tapi Pak, yakinlah, hanya ini satu-satunya jalan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kebaikan Bapak yang sudah menganggap Firman sebagai anak sendiri. Terima kasih selama ini sudah mempercayakan Ningsih menjadi istri Firman. Dengan tatapan sayu, Firman mencium punggung tangan mertuanya. Mertuanya pun meraihnya dan memeluknya. Firman, tidak ada yang abadi di dunia ini, baik itu kesenangan maupun kesusahan. Dimanapun kau berada, jaga hatimu agar tetap bersih, maka kebaikan akan mengikutimu. Baik Pak, terima kasih. Firman akan ingat nasihat Bapak. Perlahan Firman mendekat ke bibir tebing yang di bawahnya mengalir aliran air yang sangat deras. Dengan mengucap bismillah, dia melompat ke dalam arus sungai yang bergelombang. Setelah itu, dia tidak ingat lagi apa yang terjadi. Sebuah sinar terang menyilaukan matanya, membuat Firman tersadar. Dia membuka mata dan mendapati dirinya sedang terbaring di suatu ruangan dan terdapat seorang pria berpakaian petugas kesehatan sedang memeriksanya. Pak Firman, Anda sudah sadar? Firman tak bisa menjawab. Tubuhnya sangat lemah, bahkan untuk menggerakkan jari pun ia tak bisa. Istirahatlah Pak, supaya kondisi Bapak cepat pulih. Setelah itu Firman kembali tidak sadarkan diri. Dia kembali tersadar ketika telinganya mendengar riuh suara orang berbincang. Tampaknya ada banyak orang yang berbicara di sekelilingnya. Dia coba membuka matanya, walau terasa berat. Matanya mengawasi ke sekitar. Benar saja, di sebelah kanan terdapat beberapa orang sedang berbincang. Firman bangun, Firman bangun, kata salah satu dari mereka yang menyadari kondisi Firman. Dokter pun segera mendekat dan memeriksa. Disusul Pak Dirman yang merupakan mandor tempat Firman bekerja. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Man. Haus, kata pertama yang bisa Firman ucapkan, karena dia merasa tenggorokannya begitu kering, seakan berada di gurun pasir. Pak Dirman langsung mengambilkan segelas air. Dengan dibantu teman satu kerjaan, Firman didudukkan dan dibantu untuk minum air. Setelah dahaganya menghilang, Firman menoleh ke kiri dan ke kanan, seperti orang linglung yang tidak ingat apa-apa. Man, gimana perasaanmu sekarang? Udah enakan? Tanya Pak Mandor pada Firman yang masih kebingungan. Bapak, aku Pak Dirman. Kamu masih ingat kan mandor di proyek? Pak Dirman? Iya, Man. Sepertinya Pak Firman ini belum pulih benar ingatannya, Pak. Setelah 5 hari pingsan, biarkan dia istirahat dulu, kata dokter setelah mengamati kondisi Firman. Mereka semua pun keluar dari ruang rawat, menyisakan Firman yang kembali dibaringkan di kasurnya.
Firman termenung mengingat apa saja yang dia alami. Saat teringat akan Ningsih, kembali air matanya berlinang. Sementara itu, Pak Dirman mengabari Yono yang sekarang ditugaskan mengurus proyek yang ada di Jawa. "Yon, kamu ini dihubungi susah sekali. Maaf Pak, saya sedang ada di Alas Purwo dari minggu kemarin. Ada apa ya Pak?" "Ada kabar baik Yon. Firman, temanmu sudah ditemukan." "Hah? Firman yang dulu hilang Pak?" "Iya Yon. 5 hari lalu, anak-anak yang mau mandi di sungai menemukannya tergeletak tidak sadar di batu sungai belakang pondok. Kondisinya saat itu seperti orang gila Yon. Rambutnya gimbal dan panjang, tubuhnya kurus dan bau." "Alhamdulillah Pak. Ya Allah, Firman, sahabatku akhirnya ditemukan. Lalu kondisinya sekarang bagaimana Pak?" "Alhamdulillah, setelah tidak sadar selama 5 hari, tadi pagi dia sudah siuman dan minta minum. Saya akan ke situ Pak menjemputnya." "Tidak usah Yon, nanti pekerjaanmu di sana malah terbengkalai. Bisa kacau perusahaan. Aku akan meminta anak-anak sini untuk mengantar Firman nanti setelah kondisinya membaik." "Oh iya Pak, baik." Singkat cerita, dalam beberapa hari, kondisi Firman dengan cepat membaik. Dia saat ini sudah bisa diajak berbicara dan jalan kemana-mana. Siang itu, di sela istirahat siang, Pak Dirman menemuinya. "Man, kalau kondisimu sudah membaik, besok kamu akan diantarkan oleh Sabto ke pelabuhan. Nanti di seberang, Yono yang akan menjemputmu." "Oh iya Pak, terima kasih," ucap Firman yang saat ini menjadi lebih pendiam. "Oh iya Man, bungkusan ini ditemukan di dalam saku celanamu ketika kamu pingsan. Ambillah," ucap Pak Mandor menyerahkan sebuah bungkusan berwarna hitam. Firman menerimanya, lalu dia membuka bungkusan tersebut yang ternyata berisi sebatang emas. "Ini punya siapa Pak?" tanya Firman bingung. "Mungkin itu oleh-oleh untukmu dari perjalanan panjangmu di alam lain. Ambillah, itu hakmu. Gunakan untuk melanjutkan hidup." Firman menatap lama emas tersebut. "Apakah ini darimu Ningsih?" gumam Firman. Singkat cerita, Firman pun diantar ke pelabuhan oleh Pak Amin dan Sabto. Setelah berpamitan dan berbasa-basi sebentar, dia pun naik ke kapal. Setelah beberapa hari di kapal, sampailah Firman di pelabuhan Tanjung Perak. Di sana sudah menunggu Yono yang menjemputnya. Setelah berbasa-basi sedikit, mereka lalu masuk ke dalam mobil dan melaju menuju ke rumah Yono. "Man, mau langsung pulang atau mampir kemana dulu nih?" "Antarkan aku ke toko emas Yon. Setelah itu, antar aku ke pasar. Aku mau beli baju dan oleh-oleh untuk anak-anak dan istriku." Mendengar itu, Yono terdiam, seperti ada sesuatu yang tertahan dan mengganjal untuk diutarakan. Namun Yono tetap mengantarkannya ke toko emas, di mana Firman menjual sebatang emas yang dia dapat dari Ningsih. Dari penjualan itu, Firman mendapatkan uang yang cukup banyak. Ketika dalam perjalanan menuju rumah Yono, Yono angkat bicara. "Man, sebaiknya kita nggak perlu ke pasar." "Kenapa Yon? Aku kan mau beli oleh-oleh dulu." "Gimana ya Man? Susah aku bilangnya." "Ada apa Yon? Bilang aja." "Aku mau kasih kabar yang mungkin buat kamu terkejut Man. Jadi siapkan dulu hatimu supaya ikhlas." Mendengar perkataan Yono, hati Firman semakin tak karuan. Apa yang akan disampaikan Yono sebenarnya? "Perlu kamu tahu Man, kamu itu hilang selama 5 tahun. 1 tahun pertama, kami tidak henti mencarimu Man. Dengan berbagai cara kami lakukan, termasuk bapak mertuamu yang sudah berkorban banyak. Lalu, dalam 5 tahun ini, sudah banyak yang terjadi Man. Ibu mertuamu meninggal,
kemudian disusul bapak mertuamu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu istriku sekarang ikut siapa, Yon? Tanya Firman yang tidak sabar untuk mendengar kabar selanjutnya. Warni sekarang sudah bukan istrimu lagi, Man. Dia sudah menikah tahun lalu. Dan sekarang dia dan anak-anakmu tinggal di Jogja, ikut suami barunya. Mendengar itu, hati Firman tambah teriris. Sudah kehilangan Ningsih, dan sekarang dia harus terima kehilangan Warni. Seketika Firman terdiam menahan gejolak di hatinya. Satu sisi dia kecewa, namun di sisi lain dia mencoba memahami keadaan Warni yang harus membesarkan anak-anaknya setelah ditinggal oleh Firman selama 5 tahun. Yono mengarahkan mobilnya ke rumahnya. Di sana istri Yono sudah menyiapkan makan dan menyambut kepulangan Firman. Kepulangan Firman tentu saja menggemparkan warga kampung. Dia yang sebelumnya dinyatakan meninggal 5 tahun yang lalu, ternyata kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hal tersebut tentu saja membuat para warga berdatangan ke rumah Firman, di mana dia dulu tinggal bersama anak-anak dan istrinya. Dia tak banyak bercerita pada para warga. Firman hanya bilang bahwa kembalinya dia merupakan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Firman dengan bantuan Yono mencari alamat baru dari istrinya. Dia ingin menemui anak-anaknya yang tentu saat ini sudah tumbuh semakin besar. Akhirnya, dengan usaha yang pantang menyerah, Firman pun dapat menemukan alamat rumah Warni, mantan istrinya di Yogyakarta. Di sana terjadilah pertemuan yang mengharukan. Ingin sekali Warni melampiaskan kerinduannya pada Firman dengan memeluknya. Tapi apa daya, saat ini dia sudah menjadi istri orang. Hubungan keduanya pun tetap terjalin baik hingga saat ini. Apalagi mereka sepakat untuk saling bantu membesarkan kedua anak mereka meskipun sudah tidak lagi terikat dalam tali pernikahan. Firman memulai wirausaha dengan hasil penjualan emas yang diberikan oleh Ningsih. Sementara Yono juga semakin sukses di tempatnya bekerja. Pengalaman ini membuat Firman menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh iya, Man, selain kamu, Rian juga hilang, tapi sampai sekarang belum ditemukan. Seketika Firman teringat akan Rian yang saat itu disiksa di alam lain. Dia hanya berharap Rian bisa secepatnya kembali sepertinya. Emangnya di alam sana kamu gak ketemu Rian, Man? Gak ketemu, Yan. Kalau ketemu pasti udah aku ajak pulang. Mobil mereka melaju menuju ke sebuah panti asuhan. Saat ini mereka berdua menjadi donatur tetap sebuah panti asuhan di Jawa Timur. Dan setiap bulan mereka berkunjung ke sana. Lalu apa yang terjadi dengan Ningsih dan Wahyu? Tidak ada yang tahu. Tapi Firman beberapa kali bertemu dengan mereka di alam mimpi. Setidaknya hal itu cukup untuk mengobati rasa rindunya. 5 tahun kemudian, dengan takdir Allah, Yono dipertemukan kembali dengan pemuda yang dulu bertemu dengannya dan Mbah Minto di Masjid Kudus. Karena tidak disangka, Rama mendapatkan istri satu kampung dengan Yono. Dan saat ini pun mereka bertetangga. Cerita Firman ini semoga bisa kita jadikan pelajaran yang berharga. Nah, itu dia akhir cerita dari pengalaman Firman yang sempat hilang selama 5 tahun, yang ternyata tinggal di alam gaib. Entah benar atau tidak pernyataan dari Firman ini, wallahu alam ya. Tapi semoga kita semua bisa ambil pelajaran dan hikmah dari cerita ini. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih juga atas semua support yang sudah diberikan, yang sudah like, share, dan juga tentunya jangan lupa komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita baru yang tentunya tidak kalah seru.
Terima kasih untuk kalian semua sekali lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sampai di sini dulu cerita tentang hilangnya Firman di hutan Kalimantan. Seperti apa kelanjutannya, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih atas semua supportnya. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.